Tidak sabar ini kan. Saya langsung ke Ustadz K karena beberapa waktu yang lalu ini menjadi sebuah diskusi, bahkan sebuah perdebatan ya yang sangat luar biasa antara Islam dan Kristen. Karena ini memang terhubung ya sosok Parakletos gitu kan. Saya beberapa waktu yang lalu itu menyimak satu perdebatan yang sangat luar biasa antara Yonatan Nandar dengan beberapa para misionaris dan beberapa para pendeta tentang Parakletos ini. Kalau dari perspektif Muslim, bahwa Parakletos ini tertuju kepada seorang nabi yang dari keturunan Ismail alaihissalam, yakni beliau adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak panjang lebar lagi, saya langsung serahkan ke Ustadz K. Apa sih sebenarnya Parakletos ini? Siapa sebenarnya Parakletos ini? Silakan Ustadz K. Jadi Parakletos itu sebetulnya asalnya dari parakaleo. Para itu beside, di samping, di sebelah. Kaleo itu nanti bahasa itu berkembang menjadi call. Someone who come beside you when you need him, when you need when you need the person. Ketika engkau memanggil orang itu kaleo, kaleo, maka dia ada. Ketika kita susah, dia ada di samping saya. Oleh sebab itu Parakletos itu diterjemahkan sebagai comforter. Orang yang membuat jadi nyaman, jadi teduh, penghibur. Aduh, jangan sedih, misalnya ada yang meninggal, datang Parakaleo, Parakaleo datang. Gitu ya. Saya belakangan ini, mungkin 5 tahun belakangan ini, 4 tahun belakangan ini, saya tidak pernah ambil bagian. Begitu banyak orang yang ajak saya, begitu banyak channel yang ajak saya untuk kupas ini atau berdebat tentang ini. Saya nggak mau. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Orang yang ngajak debat nggak tahu sebetulnya apa itu. Nah, ini ngomong-ngomong kenapa sekarang mau nih? Ini bukan debat, ini bukan debat. Ini sharing dan membuka sebetulnya apa itu. Parakletos itu ramai 4 tahun atau 3 tahun belakangan. Saya nggak mau ikutan. Kenapa? Karena saya melihat orang yang ngomongin Parakletos nggak ngerti Parakletos. Sampai ada seorang yang sangat aku hormati, itu orang yang tinggi pengetahuan teologinya dan sangat dihormati di Kristen Katolik. Dia orang yang berpengetahuan lah. Dia ngomong tentang Parakletos, dia menyalah-nyalahkan umat Islam. Dia bilang umat Islam tuh korek-korek Bible, mengais-ngais Bible untuk membenarkan nubuatan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selalu bilang sama orang-orang, orang Islam nggak perlu ngais-ngais Bible. Kenapa? Orang Islam lebih menguasai Bible daripada antum. Muslimin knew better, knew Bible better than you. We Muslim knew Bible better than you. Saya tidak pernah mengulik-ulik tentang Parakletos. Awal saya seperti mengadakan penelaahan atau riset tentang kata Parakletos itu, Paraklete, Parakaleo, itu ketika saya baca, Ustadz mohon maaf, Ayub. Tidak, saya Ayub itu. Saya tidak pernah mencari tahu karena Parakletos untuk Rasulullah. Enggak, saya nggak pernah cari tahu itu. Saya mencari tahu tentang Parakletos karena saya baca Ayub 16 ayat 2. Oke, langsung cek ya. Nanti ya biar cepet ya. Karena saya orang Ambon tidak biasa ngomong pelan-pelan. Ayub. Jadi orang di Jawa ini baru 1 kita udah 3. 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6. Jadi mohon maaf kalau saya cepat. Betul. Ustadz boleh bacakan? Boleh, ya. Ini LAI ya. Ya. Mau yang TB. Ayub 16 ayat 2 ya. Ayat 16 itu. Nanti tolong ditampilkan di layar. Nah, itu tuh betul harus. Ayub 16:2. Saya mulai dari ayat 1 ya. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua. Kok ada penghibur sialan? Penghibur sialan. Ini baca nih. Sudah pernah baca sebelumnya ini? Penghibur sialan. Dulu Kristen toh? Iya, betul. Iya. Pernah baca ayat ini? Saya kalau Ayub belum sampai. Enggak pernah dengar ada ayat seperti ini enggak? Ada kata sialan di dalam ayat kitab sucinya? Kalau untuk sialan belum, tapi kalau penghibur saya pernah dengar. Nah, saya tanya, bentuk kata-kata sialan itu? Belum saya. Belum. Dulu Kristen. Belum. Mereka tidak
udah kasih tahu ini. Pertanyaannya, inikah kitab suci? Betul. Semua orang, jangankan antum, semua jemaat di seluruh Indonesia yang sekarang masih hidup jadi orang Kristen. Saudaraku sayang, Kristen dan Katolik, engkau bukan Ayub pasal 16 ayat 2. Engkau baru lihat di situ bahwa kitabmu katanya kasar. Iya. Penghibur sialan. Masa ada kitab suci ada kata sialan di dalam? Iya. Dan ada tertulis, dan memang bukan kata saya, kitab suci yang bilang. Ini kitab suci model apa? Bukan saya menghina, bukan. Saya waktu itu kaget, shock. Karena saya adalah the follower of Christ. Dan saya saya belajar tentang Bible. Kenapa kitabku ini ada kata-kata kasar seperti ini, makian, dasar sialan. Loh, ini kitab suci apa-apa? Bukan saya yang merendahkan Bible pada saat itu, saya berpikir. Betul. Bible itu sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Aku bukan kitab suci. Oh iya. Kredibilitas daripada Tuhan perlu ditanyakan. Saya nggak jauh, itu terlalu dalam. Permukaannya aja lah. Siap. Pantaskah kata-kata makian ada di dalam kitab suci yang katanya firman yang keluar dari mulut Allah? Oke, nah di situ ada kata-kata penghibur. Saya baca untuk mengkonfirm, bukan penghiburnya. Saya ingin confirm sialannya itu. Apa benar ada kata sialan di situ? Ustadz, boleh buka King James Version? Boleh. Bacakan ya. Ya. Then Job answered and said, I have heard many such things. Miserable comforters are ye all. Ya. Pakai miserable. Miserable comforter are ye. Ye itu you all. Ye. Karena bahasa Inggris tinggi ya. Bahasa Inggris yang berkelas. Ye, bukan you. Ada thou, ada thee, ada shalt, ada thou, gitu ya. Ada macam-macam Inggrisnya yang tinggi. Dia pakai ye. Miserable. Miserable artinya menyedihkan. Nggak ada kata sialan di situ. Nggak ada. Artinya kata sialan ini hanya penampilan. Siapa yang masukin? LAI begitu. Kenapa orang Indonesia berani memasukkan kata sialan di dalam kitab suci? Yes. Jangan kau menambah, itu kitab suci jangan kau tulis sendiri seperti Al-Quran bilang. Mereka menulis dengan tangannya sendiri. Betul. Ini bukan kitab suci, kau menghina Allah. Padahal aku adalah seorang defender of the Bible. Aku harus defend ini kepada orang-orang Muslim. Berarti kata sialan ini yang kemudian mengobrak-ngabrik. Itu kata sialan. Oke, tidak ada ya, kita lanjut. Setelah tahu bahwa kata itu miserable itu bukanlah kata sialan, maka saya lari ke sebelahnya. Comforters, jamak plural. Comforters banyak. Itu Parakletores, bahasa Yunani koinenya. Iya. Parakletores, jamak. Ini parakletos ini. Parakletos. Penghibur ini. Nah, aku masuk lagi ke arti Indonesia yang diberikan oleh Alkitab Indonesia. Artinya bukan penghibur. Banyak. Ada penghibur. Ada penolong. Ada pembela. Ada perantara. Lalu ada pengacara. Padahal di situ cuma comforters. Ternyata saya cari lagi. Lalu saya mulai baca. Dan ketika saya baca Ayub, saya menemukan bahwa Kristus juga dipanggil sebagai comforter. Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Iso Hamasi, Isa Al-Masih. Di kampungnya nama Yesus itu bukan Yesus, Isa. Oh, Isa. Betul ya? Nazret itu bahasanya Aramea. Dia bukan Hebrew, bukan Ibrani, bukan bahasa orang Yahudi bicara sekarang kayak bukan. Tapi dia Aramea. Aramea itu dekat sekali dengan Arab. Karena masih satu rumpun bahasa Semitik. Oh iya, dari keturunan Semitik. Nah, mereka lebih dekat berbahasa Arab. Iso Hamasi. Nah, di dalam bahasa Aramea, kata parakletos ini yang ditujukan kepada Yesus, kepada Yeshua, kepada Isa ibnu Maryam, Yeshua ben Maryam. Bar atau ben, bahasanya anak.
Itu adalah parakletos dalam bahasa aslinya. Yes. Menahmah. Manahmah. Menahmah. Ada A di depan. Manahmah. Menahmah. Lalu kalau kita baca Yohanes di pasal yang lain, saya tidak akan sebutkan dulu. Itu ada bahasa yang begini. Sampai sekarang saya masih hafal. Kalau orang bohong ya, mungkin saudaraku yang Kristen Katolik bilang kayak nama bohong, kayak nama nggak tahu. Kalau orang bohong nggak bisa diulang 2 kali, dia pasti beda. Maka itu saya pelan-pelan nih. Ini bahasa asli yang Yesus ngomong, ini bahasa Aramea ya. Perhatikan ya. Maaf ya, gue bukan kaleng-kaleng. Asik, Ya, Masya Allah, Masya Allah. maaf, ini bukan sombong. Astagfirullahaladzim, bukan sombong. Bukan. Ya. Al-Kitkalon, Hafa Manahama, Atmak Muhammadin bi khotakhasta bi Allah. Ini Aramea. Ulang, bohong itu bukan. Baik, ulang. Nanti kalau yang rekam ulang. Oke. Itu sama nggak? Kalau bohong dia beda. Altit kalon, khazam manahma, etmak, ahmada, Muhammadin, bi khotakhasta bi Allah. Itu aslinya ada. Saya tidak pernah membawa kata parakletos, Ustadz Aristo, Ustadz Fatih, Ustadz Dondi, kepada arahnya kepada Rasulullah. Enggak, gue nggak butuh. Ngapain? Nothing change my love for him. Nothing's gonna change my love for him. Siapa kan itu? Iya, siapa dia? Rasulullah. Nggak akan ada yang bisa merubah itu. Mau itu parakletos kayak apa, nggak peduli saya. Udah cinta kok. Nah, ketika saya masuk ke parakletos yang saya lihat, Yesus ini parakletos dan dia dipanggil Manahma. Bahasa Hebrunya Menachem. Maka itu ada dulu pimpinan Israel namanya Menachem Begin. Menachem kalau bahasa Arabnya ya, Menachem itu nanti alamin itu ya, nanti. Sabar. Pancing. Jangan dipancing-pancing. Baik, Menachem. Maka itu ada pemimpin Israel dulu namanya Menachem Begin. Nah, ketika saya melihat Yesus sebagai Menachem, sebagai Menahma, berarti dia bukan Tuhan. Dia cuma Menachem. Dia cuma parakletos, comforter, pemberi rasa aman, penghibur orang yang sedih. Toh? Menachem. Dia dalam Menachem. Dia dalam Manahma. Bukan Tuhan. Tidak pernah di Bible itu tulis dia Tuhan. Tidak pernah. Dia ditulis Menachem. Sadikin. Ya, Yesus tuh. Yesus Sadik. Sadek bahasa Ibraninya. Sadek. Jujur itu. Iya, dia dibilang Sadek. Dia tidak pernah dipanggil Tuhan. Sayyid. Nah, dia dipanggil Sayyid. Di Markus tuh. Sayyid. Habibi. Dia dipanggil itu kok. Udah ya. Lalu ketika saya melihat Yesus sebagai Menachem, loh. Tapi Yesus berkata tentang akan datang seorang Menachem yang lain. Akan datang Menachem. Menachem yang bagaimana yang akan datang? Karena sebelum Yesus pun banyak Menachem. Ruth itu Menachem juga bagian perempuan. Ribka istrinya Ishak tuh dibilang Menachem di dalam tanah, di dalam Nevim Ketuvim, Torah. Ya, dia dibilang sebagai Ribka tuh istrinya Nabi Ishak. Ribka. Itu dia dibilang Menachem, dibilang parakletos perempuan. Lalu Nuh, Yosua, Menachem. Lalu Daniel, Nahum, Mika, Obadjah, Hagai, para hakim-hakim, Samuel, Saul, Nathan, siapa nih? Absalom gondrong, Salomo, penuh itu dengan Menachem. Kalau Samson bukan ya, Samson itu setahu saya pernah dibilang sebagai Menachem. Masa? Iya. Waktu dia mau disebut oleh orang-orang Filistin yang dia pakai rahang itu, rahang keledai dia hajar, itu saya kurang ingat. Ayub. Lalu ada dua yang saya ambil sebagai yang paling top kadar Menachemnya. Yang pertama, tiga maaf. Yang pertama Zakaria. Dia Menachem habis. Dia Kohen, dia imam dan dia Menachem.
Wah, tapi tinggi dia. Karena dia penuh dengan pneumahagion. Syarat untuk jadi levelnya naik itu adalah apabila dia Menachem, dia Parakletos. Tapi Parakletos yang bagaimana? Parakletos yang adalah orang yang penuh dengan pneumahagion. Artinya penuh dengan Roh Kudus. Zakaria. Bapak Zakaria ini bapak tua luar biasa nih. Papi dari Yohanes Pembaptis. Nomor 2 yaitu Om John. Om John the Baptist. Ini sok tahu itu orang panggil Om lagi. Karena kita dekat. Yohanes Pembaptis ya. Dekat ya. Sederhananya seperti Yohanes panggil John. Biasa kita di Ambon panggil Om John tuh. Betul. Nggak salah dong. Nggak salah, ya. Kita menghormati bukan menghina Om John. Yohanes Pembaptis. Dia itu Menachem, berteriak di padang gurun itu kan. Minum madu dan makan belalang, tidak pernah kena yang lain. Betul. Dia Menachem dan dia dipenggal oleh Herodes Antipas. Herodes. Karena Herodes Antipas main gila sama anak tiri, perempuan tiri tuh. Dipenggal. Dia penuh dengan Roh Kudus, bahkan orang sampai bilang dia adalah Elia tuh. Jadi waktu zaman Zakaria itu sudah ada Roh Kudus. Sudah, bahkan sebelumnya orang banyak yang penuh dengan Roh Kudus. Banyak penuh dengan Kan gini, kalau di Harun penuh dengan Roh Allah. Oke, nggak maksud saya gini. Pada waktu zaman Yesus masih berjalan-jalan di atas muka bumi, udah ada Roh Kudus. Sudah. Tapi ada ayatnya. Nanti itu. Oh, nanti. Iya. Jadi yang pertama adalah Bapak Zakaria, lalu Yohanes Pembaptis, lalu yang ketiga itu Simeon. Orang tua yang menyunat Yesus. Yesus sunat. Yesus disunat. Iya dong. Lukas 2:21. Yesus disunat itu kan? Yesus dihitan. Muslim. Dan dia tidak makan babi kecap. Ya. Jadi beliau disunat. Yang Imam Kohen yang angkat beliau Yesus itu lalu khitan beliau itu namanya Simeon. Dan dia adalah Menachem, Kohen, penuh dengan pneumahagion. Elizabeth juga penuh dengan Roh. Elizabeth. Tapi itu pada dasarnya sebetulnya arahnya lebih kepada janin. Janinnya beliau. Janin Yohanes waktu masih ada janin. Sederhananya, saya mikirnya begini. Ya kembali lagi ketika saya menelaah itu. Ini dia ngomong tentang akan datang Menachem, Parakletos yang penuh dengan hagion. Sayyid yang penuh dengan pneumahagion. Lalu orang-orang Kristen, dan waktu itu saya juga bertahan, ini yang datang pneumahagion. Bukan human, bukan manusia. Roh, pneumahagion kan roh. Yesus mengutus ya. Iya, dia mengutus. Dia mengutus, ada satu Bapa yang mengutus. Bapak mengutus. Nah, saya bertahan ini Roh Kudus dan ini spirit, ini bukan bisa dilihat. Oke, terus dari situ saya bilang ini dia akan mengutus Roh Kudus, tapi Roh Kudus sudah berkeliaran ini. Iya, itu yang mau saya tanya. Roh Kudus sudah berkeliaran. Lalu kalau nggak salah kan ada ayat bahwa Roh Kudus itu akan datang hanya setelah Yesus pergi. Ini yang kita kesana ini sekarang. Dia sudah berkeliaran Roh Kudus itu, sudah memenuhi orang banyak, ratusan ribu orang banyak dia penuhin. Bahkan pernah satu kali penuh itu 4.000 orang penuh dengan Roh Kudus. Penuh. Nah, ini benar nggak? Saya usut lagi, Stefanus. Stefanus itu penuh dengan Roh Kudus, dilempari batu. Barnabe penuh dengan Roh Kudus. Petrus, Kefa. Lalu kejadiannya adalah, Ustadz mohon, Yohanes pasal 20 ayat 22. Yohanes 20:22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini yang mengembusi ini Yesus kan? Kepada 12 murid. Berarti pada waktu Yesus masih hidup, Yesus sudah mengembusi, sudah memberikan atau mengutus Roh Kudus. Berarti sudah. Itu iya. Kan? Nah, mentoknya. Nah, inilah kita baca yang itu, yang 16:13 itu kan. Ada 16:7. Yohanes 16:7. Yohanes 16:7. Baik. Nanti kita ini kita cepat kan ini. Namun benar yang kau katakan ini Yesus yang ngomong benar loh. Dia bilang gini, benar lu ini, gua nggak bohong gua benar ini. Ya terus. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Oke, baik. Nah, sebelum Yesus pergi, Yesus sudah mengembusi Roh Kudus.
Iya, baik. Ini hal yang membuat kita bingung. Kenapa? Karena lagi-lagi sama seperti yang tadi saya bilang, sialan itu. Iya. Ini sebetulnya bahasa aslinya nggak begitu. Oh, begitu. Jadi bahasa aslinya adalah Septuagint atau kalau Septuagint. enggak, nanti nanti jangan kita yang riset, Ya. biar yang nonton pemirsa yang riset, bener nggak kayak nama ini, bohong nggak dia, riset bahasa aslinya atau bahasa Inggrisnya dulu lah. Bahasa Inggrisnya dulu ya. Oke. Bahasa aslinya tuh ada. Ada dong. Baik. Mau apa? Textus Receptus. Baik, saya baca ya. 7 itu al, ada al, ego. Ego. Nanti tolong tampilin ya. Egoten, aleteias. Ini aleteias itu kebenaran. Nanti kita masuk ke situ. Aleteias, lego, omin. Ya, lego omin, terus sum, ini peserei, terus umin. Jadi sebetulnya gini, bukan aku mengutus kamu. Jadi gini, Parakletos dan Aleteias itu, Aleteias yang kebenaran itu keluar dari Bapa. Iya. Aku memberikan masukan kepada dia. I tell him to go to my follower. Jadi bukan mengutus. Tolong dong tengokin murid-muridku. Gitu. Tolong dong datang ke mereka. Karena belum lengkap yang aku bilang. Benar nggak? Aku sudah naik. Tolong terangkan sama dia. Nanti bahasa Indonesianya ada tuh. Karena setelah dia datang 16:13 TB. Yohanes 16:13 TB. Yohanes 13. TB apa KJV? TB dulu. Oke. Buat Anda para saudaraku Kristen dan Katolik jangan marah ya. Ini bukan menghina, kita bilang TB. TB itu kalau antum nggak tahu artinya kelewatan, terjemahan baru. Saya baca dari 12 ya. Oke. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menangkapnya. Tetapi apabila ia datang, Ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berarti Yesus belum bilang. Kan masih banyak yang mau disampaikan, tapi belum selesai. Belum bisa disampaikan pada saat itu. Nanti bukan aku yang punya hak. Yesus yang ngomong loh. Bukan aku yang punya hak. Yang punya hak itu nanti yang akan datang selaku. Menachem itu. Kata Menachem berhubungan dengan kata menahma yang tadi saya bilang. Baik. Menahma. Nah, saya minta tolong dibukakan bahasa Ibrani. Dari Kodondi ini jatahnya nih. Dari kok itu orang bahasa ini, bahasa iya. Supaya orang tahu. Gue sekolah. Yohanes 16:13 ya. Yohanes 16:13. Hebrew ya. Hebrew ya. Oke, saya baca ya. Ini nanti bisa dicocokin ya. Katanya saya nggak bisa baca Hebrew. Nggak bisa, kayak nama nggak bisa baca Hebrew. Iya. Nanti tolong. Feruah ha'amad. Nanti dicek ya. Feruah ha'amad. Bekoho huwa, he is huwa. Yada riha. Etehem. El ha'emet. Ulang lagi dari depan. Dari depan ulang pelan-pelan, saya baca pelan-pelan. Feruah ha'amad. Ahmad. Feruah Ahmad. Udah ya, udah. Feruah Ahmad bekoho huwa yad. Ini karena ada titik 2 di bawah jadi baca cepat. Yadriha etehem el ha-emet. Udah ya. Saya mikir gini, hela dan sebagainya udah. Loh, ini katanya Menachem. Tapi kok namanya Ahmad. Masya Allah. Saya buka ini Ustadz. Saya mencari data justru dari Bible, bukan dari tempat lain. Bukan. Ya? Dan saya tidak mau ini. Maaf ya Ustadz. Maaf. Dan para ustadzku.
Saya dulu itu paling anti kalau di dalam Bible itu ada nama Muhammad. Saya ingin buktikan bahwa tidak ada nama Muhammad Di dalam Bible. Iya, baik. Ya. Lalu saya buka, ya kita buka Bible Hub bisa? Bisa Bible Hub? Buka Bible Hub. Itu di, tunggu sebentar ya. Apa? John. Yang Job itu aja, Job itu tuh. Ini Job. Iya kan? Ini dia, Job. Itu kan ada kata Menahem. Iya nih. Comforters itu Menahem. Ya. 5162. Ya. Strong numbernya ya, strong numbernya. Strong number. Menahem Ya. itu Kata dasar. Naham. Naham. Ya. Naham. Oke, Menahem, Naham. Oke. Sekarang kita buka yang bahasa ininya. Ini kan, ini bisa dibuka nggak apa di Bible Hub-nya nggak? Ini Bible Hub. Nah, amin, yang Yohanes 16:13 tadi bisa buka Bible Hub, bisa. Oh, tapi kalau yang Yohanes 6 coba kita lihat ya. Iya, Yohanes 16:13. Yohanes 16:13. Kan ada bahasa ini. 16, 13. 13. Insya Allah ada bahasa Hebrew. Hebrew. Bentar. Hebrew, ha. Alhamdulillah lengkap, baik. Sip, ayat Hebrew 13 ya. 13. Ya. Nah, kata Haemet ini nomornya itu 517 kalau nggak salah. Nomor ininya, nomor leksik apa? Strongnya. Strong Concordance. Strong Concordance itu gue sampai hafal nomor concordance. Gue sampai hafal nomor apa, jadi setiap kata di Bible itu dikasih nomor. Ya. Paling benci ada nama Muhammad di dalam Bible. Iya kan? Iya. Ini yang sebentar. sesuatu yang Berapa nomor? menarik. Nomornya berapa? Tunggu sebentar. 571. 571. Iya. Ada Oh, ini Emet. Emet, buka. Oh, 571. fruit ya. Nah, ini dia nih. Oke ya. Nah, Hafal ya? Noun feminine adverb. 571 itu nomornya. Jadi setiap kata tuh ada nomor. Oh, ada nomor setiap kata itu. Strong number. Kalau bukan pendeta, ngapain dia hafalin itu? Saya bukan pendeta, saya bukan mantan pendeta. Nggak pernah sekolah saya. Saya nggak pernah sekolah pendeta, nggak pernah. Ini ketahuan. Nggak pernah ke Israel, nggak pernah ke Leiden, nggak pernah. Tapi hafal semua. saya ke Cilengsi aja, Mekarsari, Jonggol, Mantan Cibubur. Nah, Masya Allah. itu Masya di situ ada emet. Masya Allah. Tapi jangan salah, Ustaz. Kata emet ini 571 Iya. berasal dari 335 atau 539 aman. Coba Aman, klik ya. amannya. Aman. Nah, ini aman. 539 aman. Gini. Yesus bilang akan datang Ahmad, Emet. Ahmad. Siapa dia? Aman. Artinya apa, Ustaz? Aman. Artinya macam-macam, bisa believe, bisa believe, Ada di bawah. carried, chronic, confirm, Ini nih yang ini. trustworthy. Bisa dipercaya. Aman. Masya Allah. Al-Amin. Al-Amin. Ahmad yang Al-Amin. Masya Allah. Allahumma shalli ala Allahumma Muhammad. sholli ala sayyidina. Ferruah Ahmad Al-Amin. Masya Allah. Wah, merinding saya. Masya Paraklit Allah. sendiri itu kalau nggak salah saya pernah baca dari sumber Islam ya, dari apologet Islam. Paraklit sendiri itu artinya terpuji. Oh ya, terpuji ya. Lanjut, lanjut. Baik, saya lanjutkan ya. Belum klimaks ya. Belum klimaks. Saya itu Panas ya. seperti yang saya bilang tadi, ketika saya Kristen dan saya belajar Bible, adalah untuk sungguh-sungguh mau bilang bahwa aku cinta Yesus. Dan ketika saya sampai pada pembelajaran ini, pembelajaran apa Yunani Koine yang ini, itu sebetulnya pada saat itu saya sedang tergila-gila dengan lagu-lagu puji-pujian dalam bahasa Ibrani. Salah satunya itu yang ini apa? Adonai apa? Tunggu. El Shaddai, El Shaddai, El Elyona Adonai, El Erhamka Adonai. Itu saya lagi tergila-gila sama lagu itu. Saya lagi gila bahwa bilang tidak ada agama Islam. Karena semua agama dan pengajaran berhenti ketika Yesus datang. Tidak ada setelah dia, tidak ada. Jadi ketika saya baca ini, saya jadi bilang bahwa ini sebetulnya yang benar ini yang Yesus bilang di 16:7 tadi, bahwa aku belum selesai. Nanti Ahmad Al-Amin itu yang menyelesaikan semuanya. Masya Allah. Loh, saya bilang ini kan
Oke, saya minta sebagai penutup adalah gini. Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes 16. 14. Oh, Yohanes 14. 14 Ayat 16. 15. Oh, 15. Bahasa Indonesia aja lah. Ada bahasa Inggris. Bahasa Indonesia aja biar semua tahu. Komforternya nih. Oh iya. Enggak, bahasa Indonesia TB. TB. TB itu saudaraku terjemahan baru ya. Bukan tenda biru satu. Bukan. Oke. Oke. Perikopnya Iya. Yesus menjanjikan penghibur. Iya. Ya, ayat 15. Yohanes 14:15. Iya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, perintahnya adalah, jadi kalau dibilang orang Kristen sekarang ini, saya mau bilang maaf, kamu bukan orang Kristen. Ya. Ya. Ini semua nih orang Kristen. Ini saya Yang di hitan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu baru Kristen sejati. Kenapa? Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Perintahnya apa? Dengarkanlah Ahmad Al-Amin. Masya Allah. Kita klaim atau not? Nah, ini sesuatu yang Menarik ya. Tunggu. Luar biasa ya. Saya baca Masya ayat Allah. 16. Aku akan minta kepada Bapa. Ya. Dan ia, Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Iya. Seorang. Seorang. Bukan seroh ya. Hah? Bukan seroh kudus kan? berarti dalam ayat Seorang. dalam Berarti ayat manusia. Iya. itu akan datang seorang. Berarti Iya. ini ayat nubuat. Bahasa itu. aslinya Ekeinos Patera Alon Parakleto. Alon. Ya, Alon. Ingat ya, Alon ya. Alon. Nanti kita bahas Alon. Tapi di sini yang mau saya tekankan adalah ini seorang. Bukan seroh ya. Bukan seroh. Seorang penolong yang lain. Nah. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Masya Nah, Allah. ini menjadi Menarik sesuatu ya. yang sangat Oke, menarik. sebagai klimaksnya ya. Kan Oke. tadi saya sudah Oke. bilang. Oke. Cinta nggak Yesus? Tanya sama orang Kristen. Tanya. Oh, aku cintaku. Mau cinta Yesus selamanya. Tapi nggak ikut perintahnya. Apakah engkau mengikuti perintahnya? Aku ikut perintahnya. Betul. Kau ikuti ajarannya Rasulullah Muhammad itu, nabinya orang Islam, kau ikuti nggak? Enggak lah. Tidak. Nice. Kau bukan Kristen. Kau tidak mencintai Yesus. Kenapa? Karena sudah dicontohkan bahwa yang akan datang nanti Ahmad Al-Amin itu akan melakukan apa? Contoh kasarnya sudah ada. Ustadz, aku minta tolong bisa nggak buka terakhir. Siap. Ini udah klimaks sudah, udah klimaks. Dalam bahasa Bible bahasa Arab, Coptic Church. Ada dong. Wih, bahasa Arab ini dipakai nih, Mas. Bahasa Rusia. Saya kan nggak pernah sekolah, jadi saya nggak tahu bahasa-bahasa. Saya dibilangnya nggak pernah sekolah. Oke. Semakin keren ya. Subhanallah. Masya Itu Markus 1 ayat 35. Markus 1:35. Bukan mantan pendeta kok hafal lah ya. Iya, aneh ya. Enggak, bukan, saya bukan mantan pendeta. Bahasa Arab ya? Bahasa Arab. Ini, Tat. Nah, ya. Kita bacain ya. Bisa digedein nggak nih? Kecil banget. Nggak bisa. Ya Allah. Bisa. Oke. Wafi subhi. Pada saat sangat morning, sangat Pagi. Subuh. In the morning. Subuh. Nah, saya nggak bilang subuh, saya cuma baca aja. Wah. Subi kan tadi kan? Wafi subhi Oke. Iya. bakiran jidan kama wa kharaja wa mada ila maudin. Ya, ini selanjutnya yang saya baca itu depannya. Waktu subuh ini Yesus ngapain? Sholat subuh dong. Halai wakana. Nih, saya dengar ya. Masya Allah. Apa yang dilakukan Yesus? Halai wakana yusolli. Soli. Kan? Sholat iya. Markus tuh. Masya Allah. Yesus sholat subuh. Yesus sholat subuh. Masya Allah. Ente orang Kristen gak sholat subuh. Berarti kalau kita disederhanakan, kita lebih Silakan sederhanakan, silakan. Silakan. Iya, benar, Saya benar. sudah. Silakan sederhanakan. Ini sebentar dulu, tahan dulu. Ini sesuatu yang sangat menarik karena ini kolaborasi yang sangat pas. Ini menurut saya tema yang memang cadas dan Cadas ya. memang Mencerdaskan. habis. Betul. Kan? Udah Ustaz ya? Udah. Udah. Kan saya bukan mantan pendeta, saya nggak pernah sekolah. Siap. Tawadulnya, Masya Allah. Nah,
Silakan Uncle Bob. Saudara kita yang Kristen kan sering ngomong begini. Nah, Muslim gitu. ya, Kan kalian nganggep kan Bible itu sudah dikorup. ya. Ngapain gitu kalian coba cari-cari nabi kamu di Bible yang sudah korup itu katanya? Oh ya. Gimana coba? Pertanyaan bagus. Korup. Kami bilang korup karena engkau yang bikin itu korup. Kan tadi sudah ada kedua ayat. Betul. Di situ tidak ada sialan. Kenapa di sini ada sialan? Ada sialan. Iya. Kami mencari kebenaran kitabmu. Kami membela engkau. Kami sayang engkau. Kenapa kau marah sama kami? Jadi sebenarnya Kami bongkar Biblemu karena kami sayang. Kau itu dibohongin. Gak ada Oke. kata sialan, ada Baik, kata baik, sialan. Ustaz. artinya sialan itu kata Ahmad itu disembunyikan lalu diganti dengan sialan. Enggak lah, enggak gitu, jangan gitu. Enggak, bukan. Lebay. Nah, sekarang jawabannya gini. Kalau misalnya ada pertanyaan dari saudara kita Kristen, Muslim, kamu ngapain? Udah bilang Bible korup, kenapa kamu mencari-cari nabi kamu di dalam Bible yang korup gitu? Jawabannya gampang. Justru karena korup kita kasih tahu. Kalau nggak korup mau jelas terang benderang. Tepat banget, tepat. Itu jawabannya kan. Oke, saya mungkin ya saya bagian nambah-nambahin doang. Silakan. Ini Banyak juga nggak apa-apa. sebelum ke Pak Dondi, saya mau mensederhanakan apa yang disampaikan oleh Ustadz. Oke. Nah, berdasarkan data yang memang dieksplor oleh Ustadz Keda, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Itu boleh-boleh saja. Ya. Itu kan namanya kan perspektif. Ya. Profesor. Saudara kita yang Kristen juga punya perspektif. Iya. Perspektifnya mereka, Parakletos itu adalah Roh Kudus. Iya. Ya. Ada beberapa ayat yang dianggap mendukung perspektif mereka. Iya. Tetapi ini kita bicara ilmiah nih. Kita bukan bicara asal klaim ya. Iya. Ya. Oke. Kita bukan bicara cuman klaim buta ya. Iya. Nanti kita juga bisa tunjukkan bahwa Parakletos itu tidak sesuai dengan Roh Kudus. Nah, Tapi kan saya punya Iya. alasan yang valid. Iya, Akan makanya. datang seorang, Iya. bukan seroh kudus. Itu salah satunya. Iya kan? Salah duanya. Salah dua. Oke. Tetapi gini, kalau kita kembali dulu nih, kita jangan buru-buru klaim, itu pasti untuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik. Kita nggak usah perpatokan dari Bible pun, kita sudah yakin bahwa Nabi Isa alaihissalam pada waktu dia masih hidup, pada waktu dia masih jalan-jalan di atas muka bumi, Nabi Isa sudah menubuatkan seseorang yang akan datang bernama Ahmad. Di surah Al-Anbiya ya, Oke. pasal 18 ya, terjemahan. Ayat tuh satu. Surat An-Anbiya. Iya. Al-Anbiya Iya, surat para nabi. Al-Quran Mas. ayat 18. Oke. Nah, ini supaya cepat. Terjemahnya kurang lebih begini. Sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap. Dan kecelakaanlah bagimu disebabkan kamu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Ini adalah peringatan, Kat ya. Ini peringatan buat orang-orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak. Artinya mereka menuhankan manusia. Iya. Iya. Oke, kita juga tahu ya. Oke, sekarang kita lihat di dalam ayat yang tadi Ustadz kayak nama sudah jelaskan di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Tadi kan disebutkan bahwa aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang ya. Seorang. Bukan seroh ya. Iya, bukan seroh. Dan Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, Betul. yaitu Roh kebenaran. Betul. Oke. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya kan disebutnya kan another comforter. Iya. Tadi Ustadz sebut satu kata saya ingat alon. Iya, iya betul. Iya, Alon Parakleton. Yang lain. Yang lain. Tetapi ada perbedaan yang namanya alon dan heteros. Betul, nggak? Quateros, ya. Ya kan? Quateros. Kalau alon itu ada yang lain tapi sejenis. Iya. Heteros itu kan nanti Kalau heteros, heterogen itu udah nah, berbeda. heteros itu yang lain tapi tidak sejenis. Nah, kata yang digunakan untuk seorang penolong yang lain itu menggunakan kata alon, Pak. Alon, iya. Nah, sekarang saya kasih tunjuk. Bukan Huteros. Nah, Iya. Ada Huteros. nanti bisa tolong ditampilkan ya di layar ya. Ini contohnya nih, Tat. Kalau alos tuh begini. Mobilnya sama alos. Ini saya menggambarkan pakai gambar mobil aja nih dari gambar. Biar Kalau heteros begini gambar Iya. mobilnya mereknya lain, Tat. Iya.
Kalau alos mereknya sama, modelnya sama. Iya. Jadi CC-nya sama. yang lain tapi sama jenisnya. Kalau heteros, yang lain tapi jenisnya beda. Mereknya beda. Mereknya gitu. beda. Itulah bedanya alos dan Heteros. Nah, kita bisa Heteros, ya. buktikan di biblehub.com. Ya. Ya. Kita lihat, ini strong saya juga main strong number, Tat. Strong number. Iya dong. Hebat. Semakin cadas ya. Iya. Saya pakai strong number 2, Tat. 243 sama 2087 ya. 243 itu untuk kata alos. Ya, itu adalah artinya another of the same kind. Artinya yang lain tapi jenisnya sama. Ya. Nanti kita bisa lihat di dalam bahasa Yunaninya dia pakai kata alos itu. Artinya another of similar type. Yang lain tapi tipenya sama gitu. Tipenya sama. Nah, kalau yang tipenya beda itu menggunakan strong number-nya 2087 Tat. Iya, 2087. Heteros, ya. Heteros, Artinya another of different kind. Oh. Nah, nanti para pemirsa juga bisa cek di biblehub.com. Ya, itu bedanya. Ayat yang disebut dengan another comforter itu menggunakan kata alos. Ya, sekarang kita buka di bahasa Yunaninya aja supaya nggak salah nih. Oke, sebentar saya bukain di biblehub.com ya. Itu di sebentar. Tadi di Yohanes 14, 16, 17 ya. Iya. Oke, kita lihat di biblehub.com. Yohanes, nanti tolong ditampilkan ya. Yohanes 16 12. Ya, siap. Oke. 16 12 9 Akan datang 13. seorang. Kenapa? Ingetin ya seorang ya, Nah, akan datang seorang. bukan seroh loh. 16 13. Pneuma. Oh 16 17 sorry. Akan datang seorang. 16 17. Nah, ini 16. Ustadz K, sampai Ya. menunggu Ustadz Dondi. 17 itu. Oh ya 17. 17. Ustadz K, Ya, 6. sambil menunggu Pak Dondi. 6. Menurut Pak Dondi, Parakletos itu tertuju kepada siapa? Singkat padat. Saya. Rasulullah Muhammad Muhammad SAW. Oke, nih Yohanes 16 17. Saya baca sebisa saya ya. Saya bukan ahli bahasa Yunani ya. Saya cuman ya ini karena ada bahasa Latinnya aja nih. Berarti bukan mantan pendeta dong. Bukan. Nanti para pemirsa bisa buka biblehub.com. Ya, Nanti siap. saya juga berikan ke ini ya, bisa ditampilkan ya. Kan gini kan. Epan aun ek ton mateton auto pros alelos. Nah, ini di sini pakai kata alos. Kata dasarnya kan alos ini. Alos, iya. Kan? Alos. Ki estin toto ho lege Legei. legei Iya. hemin mikron kai o teoret mekai palin mikron kai obsteste mekai banyak kainya di sini. Saya senang bahasa Yunani itu karena banyak kai. Karena banyak K ya. Oti Artinya dan. oston patera. Nah, kita Kai, kai itu dan. Tapi bukan K nama kan? Bukan, itu bahasa Yunani bilang dan. Oh gitu. Dan itu kai. Kai. Iya. Nah, kita lihat di sini pakai kata alos. Alos itu artinya yang lain tapi jenisnya sama. Nah, sekarang saya mau tanya, Tat. Heeh. Yesus, Iya. dia kalau di dalam Kristen juga dianggap nabi atau bukan? Bukan. Kalau di Kristen dia Tuhan Oke. dan juru selamat. Tuhannya oke. Ha-ha. Tapi kan nabi juga. Nabi juga. Guru juga. Nabi juga. Iya, oke. Junjungan juga. Tuhan Iya. juga. Tapi kalau ada orang Kristen yang disamperin, misalnya saya dulu masih Kristen disamperin, Bakal bilang Tuhan. saya akan bilang gini, dia itu nabi juga, manusia 100%, tapi Allah 100%. Ya. Dia nabi juga, Tuhan juga, juru selamat juga, pokoknya banyak Diborong. banget. Tapi kalau ada yang datang bilang saya, Yesus itu nabi, nggak boleh, Oke. marah. Oke, artinya gini. Berarti kan ada pengertian juga di dalam Kristen, Yesus itu selain Tuhan dia juga nabi. Nabi. Dia juga manusia. Manusia juga. Dia juga Hajar Tuhan, semua guru, pokoknya. Tuhan, pokoknya. Iya. Ada nabinya kan? Ada. Yang disebut ini yang datang sejenis. Ha. Oh, sejenis. Iya. Berarti bukan. Kalau yang datang sejenis, berarti nabi juga. Nabi bukan? juga. Iya, nabi. Nabi juga. Nah, itu. Nabi juga. Masya Itulah Allah. artinya alos. Masya Allah. Alos paraklon. Parakletos. Parakletos ya. Artinya
Yesusnya juga sebagai nabi, yang datang sejenis. Berarti nabi juga. Nabi juga, betul. Masuk nggak logikanya? Masuk, Iya. masuk. Kalau dulu malah saya pikirannya gini, Kalau Yesus sekarang- Tuhan, yang datang Tuhan lagi aja. Tuhan lagi. Tuhan lagi, kalau Tuhan lagi berabe ini. Kalau Yesusnya benar-benar cuma Tuhan, nggak bukan nabinya, berarti Iya. yang datang Tuhan lagi nih. Berarti gimana? Oke. Nggak mungkin kan? Secara mungkin. logika itu Nggak nggak mungkin. Oke. Dan Ya, Tadi satu poin saya menyebutkan bahwa yang akan datang another comforter itu bisa juga dianggap sebagai nabi yang lain karena sejenis. Yesus juga nabi. Iya. Ini berarti ada nabi yang akan datang lagi. Yaitu satu poin. Seorang pengantara di 1 Yohanes 2 ayat 1 ya. Nanti tolong bisa ditampilkan. Baik. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang penolong yang lain, perantara. pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Iya. Ya, ada kata-kata. Berarti Yesus juga apa? Pengantara. pengantara. Antara manusia dengan Allah. Parakletos itu artinya tadi kan Ustadz juga sebut ada penghibur, ada pengantara, Ada dalam bahasa Inggrisnya mungkin ada advocate. Iya. Betul? Advocate. Nah, jadi kalau ada Yesus juga sebagai seorang pengantara, ini ada another comforter yang datang. Berarti ada pengantara yang lain Antara manusia dengan Allah. yang jenisnya sama, Yang sama-sama bukan Yesus. sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Itu loh poin yang kedua Ya. ya. Oke, sekarang yang kedua itu kemudian tadi kan kita sudah nanya nih, Ya. comforter itu manusia atau roh gitu kan? Ya. Iya. Sekarang gampangnya nih, ini gampangnya. Ini kita pelajaran bahasa Inggris zaman bahla lah. Tadi Ustaz kan bacain Yohanes 16 ayat 12 sampai 13 kan. Nah, I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them. ye cannot bear them now. Sekarang yang ayat 13 tolong perhatiin nih. Iya. Howbeit when he satu, the spirit of truth is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. 7 kali di dalam itu disebut dia yang datang itu laki-laki. Nah, Kenapa roh-roh? Aduh, udah deh. Coba tolong cari Grab dulu. Biar nyambung, cari Grab dulu. Orang-orang Ambon biasa gitu kalau kita nanya. aduh Nyong cari Grab dulu. Kenapa nggak nyambung? Cari Grab dulu. Artinya makanya saya nanya, 7 Ya. kali disebut ya. kalau perspektifnya Kristen, comforter itu Roh Kudus, kenapa pakai he gitu loh? Iya. Emang Roh Kudus laki-laki? Bukan, dia natur. Kalau bahasa aslinya pneuma hogion itu natur. Dia tidak ada kelamin, tidak ada gender. Artinya tidak tepat kalau itu ditujukan di roh yang Tidak bisa. Maka itu saya bilang cari Grab dulu Asik. yang datang ke orang lain. biar nyambung. Ya kan? Nanti tolong tampilin juga ya, supaya Baik, baik. pemirsa nanti juga bisa ngeliat kenapa pakai he gitu. Kalau he berarti yang akan datang Roh Kudus itu laki-laki. Laki-laki. Sementara Roh Kudus kan nggak bisa laki-laki, nggak bisa perempuan. Iya. Kalau orang Ambon bilang salah baik. Kalau baik, ya. Salah baik. Saya nggak mau bilang gitu, takut ada yang tersinggung. Salah baik. Soalnya di sini kayaknya ada orang dari Morotai, saya nggak tahu. Oke. Nah, sekarang gini Tat. Kita juga melihat ya tadi ada roh kebenarannya. Iya. Kan berarti dalam roh dalam bahasa Inggris kan spirit kan. Spirit. Spirit dan kata nabi, prophet Iya. sebenarnya sinonim Tat. Kalau di dalam Bible. Oh ya? Ya, saya tunjukin nih ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 1 ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Oh iya. Ini ngomongin roh, tapi konteksnya langsung ke nabi-nabi. Iya. Artinya, spirit juga bisa diartikan nabi, Nabi. dalam konteks teologis ya. Iya. Jadi kalau kita ngomong roh kebenaran, itu juga bisa nabi. Iya. Betul? Betul, masuk akal. Ada ayatnya, bukan kita cari-cari. Iya. Dan itu begini, Masuk nggak? Masuk. sangat masuk sekali. Sebentar, Nah, lanjut, saya lanjut. perkuat dulu sebentar ya. Siap. Seorang Kristen ahli Perjanjian Baru namanya C.K. Barrett dan Raymond Brown ya mengatakan bahwa tulisan di naskah kuno itu hanya spirit, bukan Holy Spirit. Nah,
ya, mengenai yang di Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Kemudian ada lagi Gary M. Birds namanya. Dalam komentar dalam Bible Commentary ya. Versi NIV, New International Version, mengatakan perbedaan bacaan ini. Beberapa mengatakan some spirit of truth, beberapa mengatakan hanya spirit, tidak ada holy-nya. Komentari loh ya, komentari dari pihak mereka loh, bukan dari pihak kita loh. Ya, kita hanya ilmiah aja di sini. Berarti hanya pneuma saja. Iya. Tidak pakai hagian. Ya, yang di Yohanes 14 ayat 16. Dan di itu kan Yohanes udah nakal 14 lagi kan? ayat 25 sampai Banyak 26. banget ya kejanggalan. Nakal tuh, nakal. Ada Holy Ghost kan, ini saya bacain ya versi KJV-nya ya. Dari ayat 25, Yohanes 14, 25, 26. These things I spoken unto you, being yet present with you. But the Comforter, which is the Holy Ghost, ada Holy Ghost ya, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Di sini ada kata-kata Holy Ghost. Tetapi ada kalau di tradisi kita tuh tafsir ya, Bible Commentary dari Gary M. Bird di dalam komentar Bible versi NIV mengatakan bahwa beberapa menuliskan some spirit of truth, beberapa mengatakan hanya spirit, tidak ada holy spirit, tidak ada holy-nya. Nanti bisa dicek. Wah, Ya, berarti ini sih kita hanya informasi tambahan. Iya. Iya, berarti yang ada tuh pneuma. Iya. Bukan pneuma hogian. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Kita sih yang gampang-gampang aja lah. Betul. Tadi Ustadz Kenama bilang seorang penolong yang lain. Seorang, bukan seroh ya. Baik. Alon. Iya. Oke. Menggunakan kata bahasa Yunani alon, yang artinya yang lain tapi yang sejenis. Sejenis. Kalau yang lain beda jenis, itu pakai heteros. Iya. Ya tadi ya. Kemudian tadi di Yohanes di mana yang disebutkan ada 7 kali kata he, 16. menunjukkan bahwa itu adalah seorang laki-laki. Iya. Ya, Seorang laki. Iya. seorang laki-laki. Ekienos dalam bahasa itunya. Ekienos. Dan Ahmed ya disinggung juga ya. Iya. Tadi ya Ahmed. Oke, jadi Ekienos. kemudian satu lagi Tauton, itu ki juga. kemudian satu lagi kata spirit itu juga bisa dirujuk atau merujuk kepada nabi. Ya, tadi saya juga tunjukkan di 1 Iya, Yohanes. iya, iya. Berapa tadi? 1 Yohanes 4. Iya, ujilah segala sesuatu. Ujilah segala. Ujilah aku Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 1 tadi itu. Lagunya gitu ada. Ada lagunya. Ada lagu juga. Ada. Oke, jadi dari beberapa poin tadi yang disampaikan oleh Ustaz K dan tambahan dari saya, para pemirsa nanti bisa Dicek ya. mikir sendiri. Mikir sendiri ya. Bisa mikir sendiri ya. Walaupun ada ayat yang bilang bahwa Yesus yang mengutus Roh Kudus, ada ayat lagi Bapa yang mengutus Roh Kudus. Iya. Yang benar yang mana? Yang ngutus yang mana gitu? Yang ngutus Yesus Siapa atau yang Bapa mengutus, gitu? siapa yang Iya. diutus? Oke. Ya. Kan gitu. Tetapi mungkin tadi Ustaz K juga perspektifnya juga bisa dipertimbangkan bahwa artinya mengutus itu bukan artinya mengutus seperti apa gimana. Tapi tadi Ustaz K menggambarkan Iya. lihatlah gitu ya atau periksalah gitu ya. Nah, kurang lebihnya gitu. Berarti Yesus Kristus datang ke itu untuk menjadi pengingat ya Ustaz ya. Pengingat bahwa nanti akan ada seorang laki-laki yang dia memberikan jalan terang untuk kamu semua. Iya. Oke. Ini juga saya jadi ingat waktu ketika saya Masih berada di riset. mimbar. Ya masih ada di Mimbar. Enggak, saya nggak mau bilang gitu. Khotbah. Enggak. Saya nggak pernah naik mimbar. Saya nggak pernah naik mimbar. Gini. Atau mimbar yang Ada ayat Matius 21 ayat 43. Oke, Matius. Matius 21 ayat 43. Matius 21 ayat 43. Ya ini tadi. Sebab itu aku berkata kepada Ini Yesus yang ngomong ya, dengerin. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Yesus sudah bilang, nanti akan ada orang yang datang. Dia akan mengajarkan kamu tentang kebenaran, tentang hukum, tentang sosial, tentang politik. Bagaimana kalau poligami? Dikasih tahu, Masya Allah. Dikasih tahu semuanya. Nanti kalau mau hidup dagang tuh bagaimana? Jangan ada riba.
Itu dia kasih tahu. Nanti orang yang datang itu yang kasih tahu. Saya nggak kasih tahu. Nanti yang datang itu. Kenapa dia yang punya kuasa untuk mengajarkan, bukan kamu, bukan Rabuni, bukan guru, bukan Yesus. Karena apa? Aku bilang sama orang Israel. Yang tadi tuh. Aku mau bilang, dengar apa tuh tadi, Ustaz? Aku mau bilang, sebab itu aku berkata kepadamu, hai Israel, kata Yesus. Bahwa kerajaan Allah yang tadinya turun kepada kamu, agama Allah yang turun kepada kamu karena kamu kurang ngajar, nggak bisa jaga, ubah-ubah kiri kanan, lalu mulai bermain, orang Ambon bilang parlente kiri kanan, lalu mulai bolak-balik gitu, akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah. Orang yang mau melakukan sholat, orang yang mau hitan, orang yang mau pakai hijab, ya. 1 Korintus 11:6. Orang yang mau wudu, mau sholat, orang yang mau sholat, orang yang tidak makan babi kecap, tidak makan RW, tidak minum khamar. Tidak. Ya karena itu yang paling top di sana. Paling top. Enak, saya tahu ya. Nggak usah dibahas. Karena mereka mau berbuah. Orang-orang yang berbuah itu apa? Artinya menghasilkan sesuatu dari ajaran itu. Maaf ya, sudah diambil dari Israel. Kau sudah tidak punya hak lagi, sudah diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Nah, ini penutup Tat ya. Penutup. Boleh, silakan. Saya ingin memberikan satu argumen dari saudara kita yang Kristen mengenai hal ini ya. Karena di ayat di terjemahan baru itu jelas-jelas tertulis Yohanes 14 ayat 26. Jadi kita fair aja. Kita fair aja, apa yang menjadi argumen mereka kita tampung, apa yang bisa kita jawab, kita jawab. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Nah, ini ada tulisan Roh Kudus kan? Ya. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, atau dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, di sini ada kata-kata Roh Kudus. Ya. Jadi kalau tadi seorang, ini jelas-jelas Roh Kudus. Artinya ada. Oke. Jadi saudara Kristen mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak datang dalam nama Yesus. Artinya kalau begini kan, mereka oke lah, Nabi Muhammad tidak datang dalam nama Yesus karena di sini jelas-jelas disebutkan yang datang itu penghibur itu Roh Kudus. Jawabannya apa? Saya ambil lagi dari seorang sarjana Bible namanya C.K. Barrett, saya sebutkannya, menyebutkan bahwa kata in my name itu bisa berarti in my place. Tempatku. Mungkin di bahasa Indonesia kan dalam namaku kan. Saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya ya supaya pemirsa nanti bisa dapat gambaran. Di dalam Yohanes 14:26. Yohanes 14:26. Nah ini KJV 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost. Jelas-jelas tulisnya the Holy Ghost. Whom the Father will send in my name. He shall teach you all things and brings all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. In my name. Menurut C.K. Barrett, in my name itu bisa berarti in my place. Ya, Bible versi Goodspeech juga menerjemahkan demikian. Bisa dicek nanti di biblehub.com. Contoh, nah ini C.K. Barrett memberikan contoh ayat yang lain di Markus 13 ayat 6. Ayatnya begini dalam bahasa Inggrisnya. For many shall come in my name, saying I am Christ, and shall deceive many. Artinya bisa ada juga nabi-nabi yang datang dalam in my name, dalam namaku, tapi mengatakan saya Kristus. Saya bacakan dalam bahasa Indonesianya. Di Markus 13 ayat 6. Jadi ini bisa menjadi bahan pemikiran juga ya. Ayat 6. Bahasa Indonesia, akan datang banyak orang dengan memakai namaku ini artinya kan Yesus kan? Dan berkata akulah dia. Dan mereka menyesatkan banyak orang. Artinya in my name sama dengan in my place. Betul kan? Benar. Sekarang kita lihat lagi di Matius 10 ayat 41.
He that receive a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he that receive a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Ya, bacakan dalam bahasa Indonesianya. Matius 10:41. Sebagai seorang nabi dia akan mendapat berkat seorang nabi. Matius 10:41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ini membuktikan bahwa di ayat 14:26 yang dikatakan oleh saudara kita orang Kristen, yang ada jelas-jelas kata Roh Kudus di dalam namaku, itu bisa diartikan menjadi in my place. Selevel dengan aku. Selevel dengan ya. Nah, ini yang ngomong bukan Muslim nih. Saya mengambil dari C.K. Barrett nih. Dia malah sarjana Bible yang bilang bahwa in my name itu bisa berarti in my place. Ada kata-kata, maaf saya potong Ustaz. Ada kata-kata yang sampai hari ini orang Yahudi itu pakai, agama Yahudi itu pakai. Itu kata-kata juga dipakai sama Yesus. Baruch ata Beshem Hashem, Beshem Beshem Elohim. Gini, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yesus juga bilang, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, bukan dia. Oke, gini, Ustadz maaf, buka bahasa Ibrani, kitab Ezra pasal 5 ayat 1. Ini bahasa Ibraninya. Bahasa Ibrani Ezra, bahasa Ibrani Ezra 5 ayat 1. Ezra 5 ayat 1. Bentar, Ezra 5 ayat 1. Ayat 1, oke. Ibraninya nih. Jadi gini, yang Ustadz bilang tadi itu, dalam namaku, ku-nya itu sebetulnya penekanannya bukan kepada Kristus. Dia ngomong, apabila orang datang dalam namaku, karena orang Yahudi nggak pernah pakai nama nabi lain untuk datang sebagai nabi. Tidak pernah. Ajaran agama Yahudi sampai sekarang orang datang dalam nama Tuhan. Baruch ata Beshem Elohim, Beshem Adonai, Beshem Hashem, dalam nama Tuhan. Nah, udah kebuka. Ini. Nah, ini ada Ezra ya. Ini kita lihat ya, Ezra 51 ya. Lalu Ustadz di blok yang nomor berapa? Dari sini sampai sini. Nih, 1 2 in the name. Enggak, huruf ininya di blok. Huruf Ibraninya di blok. Ini, tambah 2 huruf di itu. Di sini. Sebentar. 1 2 3 4 5. Huruf Ibraninya di blok. Iya. Sampai ke belakang. Nah, sampai sini, sampai 1 2 1 2 3 balik. Kan ini ya. 1 2 3 4 5. Sama ini. Iya, 2. Enggak pakai itu. Itu juga enggak apa-apa lah. Ini di blok terus di copy. Itu juga di blok. Nah, ini nggak bisa, dia ngikut ke atas nih. Dia gini nih. Nah, itu dia ke atas. Berarti buka ini. Mekon Mamre. Buka Mekon Mamre. Enggak, saya nggak pernah belajar, jadi cuma bilang aja, saya cuma ngomong aja. Mekon Mamre itu kitab Tanakh, kitab Torah, Nevim Ketubim, asli dalam bahasa Hebrew. Iya. Bukan Mamre. Ini Mamre 5. Bukan mantan pendeta ini. Bukan. Mantan jemaat. Mantan jemaat iya ya. Mekon Mamre, Hebrew, Torah, Ezra. Mantan pendeta tapi bukan. Saya buka Mekon Mamre. Saya buka ini aja, saya punya aja. Punya. Ezra 51 ya. Ezra 51. Ada di sini. Ada. Jadi ingat Bang Aris, bukan mantan pendeta ya? Bukan mantan pendeta. Kayaknya kalau pendeta bisa ketemu. Ini bukan mantan pendeta, hanya membuat para pendeta kebingungan gitu. Jadi bukan mantan pendeta, bukan. Membuat para pendeta menjadi pendeta. Iya. Membuat pendeta jadi marah. Nah, ini yang ini ya. 1 2 3 4 5. Apa kelebar? Sini. Satu lagi. Undur lagi sedikit. 1 2 3 4 5. Sampai sini. Copy. Google Translate. Awas, kalau sudah ke Google Hebrew Arab ya. Waduh, kok karakternya nggak keluar ya? Kalau gitu gini aja. Ini saya copy 2 kali aja. Supaya pembuktian aja. Bahwa ketika Yesus ngomong,
Roh Kudus datang itu dalam namaku. Ya. Itu kunya bukan dia. Kunya itu Allah. Dalam nama Allah. Karena orang Yahudi nggak pernah kenal dalam nama Yesus, tidak ada. Orang Yahudi kenal sampai detik ini, agamanya bilang Arab. Baruch atau God in their God name. in their name. bahasa Arab sekarang. Oh iya, Arabnya. Bismillah dong. Nggak tahu. Bang Resto. Bismillah. Mantap ya. Keren, coba. Bismillah. Bismillah, baca. Jangan saya Bismillah. Iya, bismillah. Menyebut. Oke, saya Jadi yang datang itu setelah Yesus bilang, dia menyebutkan Bismillah. Bismillah. Oke. Ahmad Al-Amin yang mengucapkan Bismillah. Itu yang benar. Gampang aja. Oke, Tat. Yang bukan yang tadi. Ya. Banyak orang datang dalam namaku, tapi mereka menyesatkan engkau. Ya. Nah, yang benar itu yang mana? Ahmad Al-Amin yang bisa dipercaya, Ya. trustworthy, Ya. dan dia mengucapkan Bismillah. Oke, saya selesaikan dulu, Tat. Oke. silakan. Tambahan sedikit. Tambahan sedikit. Panas. Ini dari versi yang lain. Ya, New siap. Living Translation Bible. Ya. Dikatakan tadi yang Yohanes 14:26 ya. Ini jelas begini nih. But when the Father sends the advocate, okay, as my representative, that is the Holy Spirit, ya. He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. Di versi yang Weymouth New Testament ditulisnya, but the advocate, the Holy Spirit whom the Father will send at my request. Ada lagi nih. Atas permintaanku. Will teach you everything and will bring you to your memories all that I have said to you. Nah, yang penting adalah gini, kedua terjemahan di atas mengindikasikan bahwa the Comforter itu dapat datang dalam posisi Yesus sebagai representatif atau perwakilan. Oke, nanti para pemirsa bisa buka di biblehub.com, John 14 ayat 26. Mas. Oke. Om John lagi. Sumber data yang sangat Keren. ya. Kita jangan secara membabi buta menggunakan perspektifnya Muslim untuk memaksakan ayat di dalam Bible. Tidak usah. Nggak usah. Tetapi kita minjem dari perspektif sarjana-sarjana Bible untuk beberapa kata yang mencurigakan atau yang Palsukan. bukan dipalsukan, maksudnya yang ditafsir secara membabi buta oleh mereka gitu. Itu ya. Tetapi kita juga nggak boleh langsung ini pasti buat Nabi Muhammad, nggak usah, ya. karena di dalam Quran udah jelas. Iya. Isa alaihissalam juga sudah jelas menubuatkan bahwa akan ada Nabi yang akan datang, yaitu bernama Ahmad. Salah. Udah gitu aja. Dengan ayat itu kita sebenarnya sudah nggak perlu mencari-cari yang lain. Ya. Kita sekarang ini lagi ngomongin ilmiah, bukan mengais-ngais. Betul. Kalau satu ayat Quran kita sudah pegang, itu sudah mewakili dalam satu Quran yang lain. Amin. Artinya sudah nggak perlu mencari-cari yang lain. Betul. Udah itu aja menurut saya. Sebenarnya begini ya, kalau secara ini pendapat pribadi saya Ustadz ya. Nah, Kalau kemudian orang menarasikan bahwa ngapain sih Islam itu harus mencari-cari kebenaran dari kitab suci orang. Sebenarnya begini, sederhananya itu gini, sebuah kebenaran ya, itu bisa kita dapatkan atau bisa kita gali baik dari internal dan juga external experience. Artinya kita bisa menggali sebuah kebenaran itu tidak saja dari satu sisi, tapi kita bisa juga menggali dari sisi-sisi lain. Kan begitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kemudian kita mencari sebuah kebenaran, maka kita juga bisa dari historis, ya. Kan itu akan ada guru saya anggap guru, pernyataan yang sangat tegas mengatakan bahwa kalau kemudian kita berbicara sejarah, maka kita harus berangkat dari mana sejarah itu datang. Oke, itu yang. Nah, kemudian saya kira apa yang disampaikan oleh Ustadz Kay tadi, ya, ini kan menceritakan sebuah proses pencarian, terlepas dari segala argumentasi yang ada pro kontra di sana. Tetapi saya mau menyimpulkan pada malam hari ini bahwa pencarian Ustadz Kay berdasarkan data yang valid ini, ya, itu tidak bisa dikatakan itu tidak benar, bahwa semua yang dikatakan pencarian Ustadz Kay itu terbukti kebenarannya, terlepas mereka mau menolak tentang nama Ahmad bin Abdullah itu, tetapi faktanya ada.